Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini karena kepada Tuhan kita rindu memberikan yang terbaik. Kita siapkan hati kita tidak akan bersyukur. Satu pujian bagi Dia segala pujian.
Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Kalau di dalam handphone itu yang ada kurung kurawanya ya, ayat 8 dan 9. Kalau di handphone ayat 7 dan 8, kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Kita akan membaca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata. Kita masih dalam seri firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan berikan judul makna figuratif dari Alkitab. Ada banyak, tapi akan saya ambil 4 hal saja. Ini tadi ya sudah kelihatan. Ada lampu, itu tadi ya, pelita. Ada madu dan mawar, madunya aja ya. Ada madu, ada cermin, ada palu dan api. Nah, kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu. Kenapa kok ada makna figuratif dalam Alkitab ini? Tadi ayat yang kita baca, Taurat Tuhan itu sempurna, teguh, tepat, dan murni. Nah, pagi hari ini kita belajar supaya kita memahami makna yang lebih kaya melalui simbol-simbol, sehingga pemahaman kita akan lebih dalam dari hal yang sulit dipahami secara bahasa harafiah, tapi bisa dipahami dengan simbol-simbol yang ada. Yang pertama sekarang, firman Allah itu seperti pelita. Kelompok pelita mana ini tadi? Oke, pelita. Kita baca dulu. Kelompok pelita yang baca Mazmur 119 ayat 105. Anggotanya banyak, suaranya harus lebih kencang. Terjemahan baru saja. Mazmur 119 ayat 105. Ya, kelompoknya pelita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Sudah ketemu? Oh, belum. Di depan sudah ada semua. Sudah ya? Ketemu ya? Hitungan ketiga Mazmur 119 ayat 105. 2, 3. Masih sisi barat. Ini pelita ini sisi barat dan timur. Ya benar ya. Timur pelita juga toh, Mas Bani. Betul. Oke, kenceng suaranya. Oh, harus lantang. Baca lagi hitungan ketiga mulai. Mazmur 119 ayat 105. 2, 3. Saya tanya, manfaat pelita itu apa di kelompoknya pelita ini? Apalagi selain menerangi, manfaatnya pelita. Kalau gelap, bisa lihat nggak? Nanti Bapak Ibu coba ya di rumah aja, nggak usah di sini gitu ya. Bapak Ibu tutup mata, terus kemudian angkat satu kaki. Bertahanlah 1 jam, nggak usah lama-lama. Kira-kira bisa nggak? Ternyata ketika kita ada di dalam kegelapan, itu keseimbangan tubuh kita itu nggak stabil. Kalau lampu mati jebret pas malam, kira-kira pas kita bangun dari tidur atau mau ngambil sesuatu, pasti akan kita mau nggak mau kita akan nabrak sesuatu. Nah, keseimbangan kita itu nggak stabil. Jadi pelita itu selain untuk menerangi adalah untuk membuat kita itu memiliki kestabilan dalam keseimbangan dalam tubuh kita. Kita akan lihat pelita ini artinya manfaatnya adalah sebagai cahaya yang menerangi setiap langkah. Kok Tuhan kok gak bilang seperti matahari, firman itu seperti cahaya yang terang benderang. Kenapa kok Tuhan itu kok bilang firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku? Kenapa Tuhan bilang seperti itu? Supaya kita nggak jadi sombong, Bapak Ibu. Kalau terangnya terang benderang, kita sudah tahu jalan kita. Wah,
dengan legang tanggung kita akan jalan. Saya sudah tahu kok Tuhan jalannya. Saya sudah ngerti kok kemana saya melangkah. Tapi enggak, firman Tuhan itu menuntun langkah demi langkah. Jadi Tuhan bilang firman itu seperti pelita. Cahayanya memang tidak terang benderang seperti lampu-lampu ini, enggak. Cahayanya step by step. Cahayanya itu selangkah demi selangkah. Cahayanya itu hanya sesuai dengan kebutuhan yang kita pakai untuk menerangi setiap jalan kita. Nah, tujuannya apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan itu berarti ada dua hal. Yang pertama adalah kita menemukan arah yang tepat, langkah demi langkah, kaki demi kaki, tapaan langkahnya. Dan yang kedua adalah kita dapat menjalani hidup yang baik, yang jelas dan bermakna. Gak nubruk-nubruk itu tadi ya. Kalau gelap, tiba-tiba lampu mati, terus kita ingin ambil sesuatu, itu bisa-bisa keseimbangan tubuh kita itu akan berkurang. Tapi firman Tuhan itu menolong kita untuk memiliki satu kehidupan yang jelas, satu kehidupan yang baik, dan satu kehidupan yang bermakna. Selain membuka arah, selain membuka jalan bagi kita, tapi firman Tuhan itu boleh menolong kita menjadi hidup, memiliki hidup yang jelas dan bermakna. Yang kedua, cermin ini. Yuk dibaca. Kelompok cermin mana tadi? Kelompok cermin. Yakobus 1 ayat 23 dan 24. Dibaca bersama-sama ya. Yakobus pasal 1 ayat 23 dan 24. Sudah ketemu? Sudah. Hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang mengamati mukanya yang sebenarnya di bawah cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan lupa bagaimana rupanya. Tadi pagi kelompok cermin ini siapa yang ngaca di depan? Iya ngaca ya masih ya. Arah situ tuh cermin itu tuh menjadi spot favorit ketika Bapak Ibu datang ke gereja. Saya senang ketika lihat Bapak Ibu mampir dulu di situ, betulin rambut, betulin baju, lihat dulu gitu ya. Pas nggak? Kira-kira apa sih yang ingin Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu bercermin? Supaya rapi. Yang lainnya? Pantas dilihat. Yang lainnya? Ayo, kalau cermin itu tipsnya bleber gak ya? Soalnya tadi kena helm. Rambut saya lepek gak ya? Rambut saya awet-awetan gak ya? Bapak Ibu sudah gak ngamati diri di cermin? Atau malah ada yang benci, aku gak seneng deh lihat diriku di cermin. Kira-kira kalau ngamati di cermin itu seneng gak? Kalau lihat diri sendiri cantik atau ganteng gak? Cantik ya, cantik no. Kita harus pede kita harus bangga dengan diri kita sendiri gitu ya. Bukan untuk aku kok gak seperti dia ya, aku kok gak seperti itu ya, aku kok beda ya. Aku harus bangga dengan diri sendiri. Apapun kekurangan, apapun kelebihannya, kita harus bangga. Saat ngamati di cermin, wah lihat rambutnya gimana, bajunya ada yang rapi atau ada yang perlu dibetulkan ya. Yang kedua, firman Tuhan itu seperti cermin. Kalau saya tanya, apa itu cermin? Kalau saya tanya apa itu cermin, boleh dijawab oleh siapa saja ini? Sebuah benda yang memantulkan bayangan kita. Ada lagi, apa itu cermin? Punya cermin kan? Kemarin Bu Yeti barusan dibikinin cermin kecil itu. Bapak Ibu punya cermin pasti di rumah ya. Cermin ini dengan kaca datar. Ternyata pembuatan cermin ini nggak gampang Bapak Ibu ya. Di belakangnya itu ada lapisan seperti apa ya, yang bisa memantulkan diri kita, tapi nggak semudah itu. Ada campurannya di belakang itu untuk bisa cermin ini bisa memantulkan diri kita. Nah ternyata rumit pembuatannya. Nah ini berharga. Yang kedua, firman Tuhan itu adalah seperti cermin. Ketika seseorang hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, ia seumpama seseorang yang sedang
sudah mengamati mukanya, lalu lupa gimana wajahku tadi, gimana bentuk kerapian rambut saya tadi, gimana pakaian yang saya kenakan tadi. Itu kalau seorang hanya mendengar tapi nggak melakukannya. Tapi firman Tuhan itu seperti cermin. Untuk apa cermin itu? Yang pertama, cermin itu untuk melihat diri sendiri. Olehnya tadi saya katakan, Bapak Ibu seneng nggak kalau melihat diri sendiri di cermin? Atau ada yang malah, nggak seneng, nggak usah bocor-bocoran lah. Yang tak lihat juga pancet gitu aja, gitu. Yang tak lihat rupanya juga seperti itu aja ya. Melihat diri sendiri di cermin. Yang kedua, untuk merapikan diri. Tadi Paulus bilang ya, untuk merapikan diri ada yang perlu dibetulin atau enggak. Yang ketiga, menilai hal yang kurang di dalam diri. Apa sih yang kurang? Kurang gimana ya rambutku? Kurang gimana ya bedah? Ini sudah panas kayak gini nih, meleleh semua ini, perlu apa ya yang ditambah? Nah, apa? Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan berarti yang pertama adalah untuk transformasi dan pertumbuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini 2 Timotius 3:16 lalu sudah kita baca. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mendidik orang, untuk menyatakan kesalahan. Dengan kita membaca firman Tuhan, kita tahu siapa diri kita. Kita akan lihat diri kita sendiri itu seperti apa. Apakah saya sudah seperti apa yang Tuhan mau? Apakah saya harus berubah? Ataukah ada yang perlu Tuhan ubah dalam kehidupan saya? Nah, yang pertama ketika kita membaca firman Tuhan, nilai-nilai yang kita dapatkan adalah untuk mentransformasi diri, untuk pertumbuhan diri. Supaya apa? Supaya wajah rohani kita itu semakin cantik, supaya wajah rohani kita itu semakin ganteng. Gak hanya secara fisik, tetapi secara rohani itu semakin bertumbuh, semakin berubah. Lah yang kedua, berubahnya apa? Semakin serupa dengan Kristus. Amin. Saya pernah cerita ada seorang yang perajin perak atau emas itu dibakar sampai kapan? Tahu sampai emas itu murni atau perak itu murni itu sampai kapan? Sampai wajah si perajin ini bisa mantul di perak tersebut. Sampai wajah si perajin ini bisa mantul di emas tersebut. Kenapa? Karena disitulah benar-benar murni. Karena disitulah gak ada campuran lagi. Kenapa harus dipanaskan? Kenapa kok harus dibakar? Supaya apa? Supaya semakin serupa dengan Kristus. Hal-hal yang kita baca setiap hari, hal-hal yang kita renungkan setiap hari, itu membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, di dalam kitab Ulangan yang hari-hari ini kita baca, itu memberikan penegasan dari kisah-kisah yang sudah dialami oleh bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu membaca bagaimana kemarin ya, seorang raja sudah diumumkan sebelumnya, sudah dinubuatkan sebelumnya oleh Musa kepada bangsa Israel. Kalau kamu menghendaki seorang raja, biarlah itu pilihan Tuhan. Satu hal yang saya catat yang kemarin menjadi ayat ayat emasnya di dalam flyer itu ya. Seorang raja bagi Israel, dia harus menyalin Taurat Tuhan dan harus meletakkan itu di sisinya. Supaya apa? Supaya dia terus ingat akan apa yang Tuhan mau. Nah Bapak Ibu, nanti kalau sampai di dalam 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Bapak Ibu akan menemui kalimat-kalimat seperti ini. Dia adalah raja yang takut akan Tuhan. Pemerintahannya berhasil. Tidak ada perang, ataupun sekalipun ada perang akan membawa kemenangan demi kemenangan. Tapi kalau raja tersebut tidak takut akan Tuhan, tidak ingat akan Taurat Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan? Itu ada 2 perbedaan yang sangat mencolok. Dan memang itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Nah, dengan membaca merenungkan firman seperti cermin ini tadi, kita tahu semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan karakter Allah, semakin serupa dengan apa yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, firman Allah sebagai cermin. Saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, hidup kita akan sejalan dengan kehendaknya. Hidup kita akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mungkin bukan mau kita, mungkin terasa berat buat kita, tapi kalau itu yang Tuhan mau, itu pasti mendatangkan kebaikan.
Figuratif yang ketiga yang ada di depan. Di sempat di belakang, majulah ke depan. Firman Allah adalah seperti madu, ya. Baca bersama-sama Mazmur 119 ayat 103. Mazmur 119 dibaca bersama-sama ya, dengan suara yang lantang. Mazmur 119 ayat 103. Firman Allah adalah seperti madu. Sudah ketemu? Sudah, yuk. Mazmur 119 ayat 103. 2, 3. Betapa manisnya dagingmu bagi lisanku, lebih daripada madu bagi mulutku. Iya, siapa di sini yang nggak suka madu? Saya ingat waktu kecil ketika bibir ini pecah-pecah, biasa ya cuaca seperti ini panas dalam itu biasanya bibir pecah-pecah. Lah itu mama itu selalu ngolesin madu. Untuk apa? Supaya pecahnya nggak semakin parah, nggak kering juga, dan itu bisa menyembuhkan itu madunya itu. Kalau sariawan lebih enak dikasih madu atau dikasih garam? Ada yang pernah sariawan dikasih garam? Ada. Pernah ya? Ada ya? Ada lagi satu obat Cina itu yang ditembakkan itu saya pernah, sudah rasanya pahit, gak karu-karuan ya, itu perihnya gak karu-karuan kalau kena sariawan. Nah ini madu, apa sih fungsinya madu? Menyehatkan tubuh. Menyehatkan tubuh. Yang lain? Apa fungsinya madu? Pemanis alami. Ya? Pemanis alami. Pemanis alami. Apalagi fungsinya madu? Memberi daya tahan. Ya, kita lihat fungsinya madu banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Yang keempat enggak saya tulis. Sebetulnya banyak sekali, saya ambil 3 saja. Yang pertama adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Antioksidan di dalam madu yang asli ya, bukan campuran. Kalau yang campuran itu biasanya terlalu banyak gula, yang ini ya oplosan begitu. Tapi yang madu yang asli itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, saya pernah beli madu di daerah Jogja sana. Penjualnya bilang gini, Bu, ini memang madu asli, tapi rasanya bisa berubah-ubah ya. Terus saya tanya, loh kok bisa berubah ya? Tergantung si lebah ini makan sari bunga yang mana, gitu ya. Ternyata rasa sari bunga ini bersatu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Jadi tergantung si lebah ini tuh hinggapnya di mana. Itu biasanya rasanya berubah-ubah. Memang berubah. Suatu kali saya beli itu manis banget. Tapi lain waktu ketika saya beli itu ada asam-asamnya. Nah itu ternyata bunga yang berbeda. Nah tergantung si lebah ini. Lebah-lebah cari aja bunga yang manis ya. Yang asam-asam gitu ya. Kalau bisa dikasih pesan begitu. Meningkatkan daya tahan tubuh karena antioksidannya itu menolong kita untuk bisa memiliki sistem kekebalan yang optimal, yang maksimal. Yang kedua, madu ini melancarkan pencernaan. Ada yang terkadang pencernaan kita nggak lancar, nah itu tertolong dengan madu ini, baik diminum langsung ataupun dicampur dengan air. Dan yang ketiga adalah menyembuhkan luka. Lah tadi saya cerita ya bibir pecah-pecah itu untuk menyembuhkan luka. Yang keempat sebenarnya nggak saya tulis, itu untuk membuat nyenyak tidur. Nah terus saya mikir, oh iya firman Tuhan kadang kalau dibaca itu membuat ngantuk ya. Jadi nyenyakan tidur ya. Jangan sampai kayak gitu ya, Bapak Ibu sudah separuh gitu. Waduh, gitu ya. Kalau baca novel, baca scroll sosial media itu bisa berjam-jam, tapi kalau sudah baca, aduh menggeli saya lihat ayat hari ini panjang banget. Separuh jalan sudah, ngantuk ya. Nah ini nggak saya tuliskan, nanti salah kaprah Bapak Ibu saudara. Konsepnya menjadi keliru. Nah yang keempat itu untuk menolong kita supaya bisa tidur dengan nyenyak, gitu ya. Tapi teman-teman tidak seperti itu. Nah dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, apa sih yang akan kita dapatkan ketika firman Tuhan ini diberi makna figuratif seperti madu, yaitu memberi sukacita. Senang ya kalau kita makan madu itu manis. Manis itu memberikan sukacita, memberikan penghiburan, dan ini yang penting, memberikan pemahaman baru yang mengenyangkan. Bukan hanya mengenyangkan, tapi memuaskan. Itu memberikan pemahaman baru yang bukan hanya sekedar untuk mengenyangkan semata, enggak. Tapi memberikan pemahaman baru ini juga untuk memuaskan. Lalu
misalnya pengen makan sesuatu, wah pengen sekali makan sesuatu, dan makan itu biasanya bukan hanya sekedar kenyang, tapi puas sekali. Nah, demikian juga saat kita meneliti, saat kita membaca, saat kita merenungkan firman Tuhan, mungkin apa yang saya dapatkan dan yang Bapak Ibu sudah dapatkan yang disebut namanya rema itu ya. Rema itu artinya ayat yang mengena dalam kehidupan kita, itu tentunya berbeda. Lah itu wah ternyata memuaskan. Bukan hanya sekedar kita ingin tahu apa sih yang Tuhan mau, tapi itu membuat kita puas, membuat kita wah rasanya kayak ada air yang mengalir, yang menyejukkan kita, yang menguatkan kita gitu ya, yang menambah stamina kita, yang menambah energi kita. Sehingga kalau kita membaca merenungkan firman Tuhan, salah satu manfaat dia adalah memberikan daya tahan atau stamina, supaya kita kebal terhadap berbagai macam pencobaan gitu ya. Supaya kita punya daya tahan yang kuat, daya tahan yang teguh, gak mudah digoyahkan, gak mudah diambilkan, gak mudah oleng, tapi kita selalu kuat. Karena apa? Karena ada stamina itu tadi. Dan yang keempat, ini paling gak enak Bapak. Firman Allah adalah seperti api dan palu. Kelompok yang di belakang, Yeremia 23 ayat 29 yang dibaca bersama-sama. Ini yang di paling belakang ya. Yeremia pasal 23 Yeremia pasal 23 ayat yang ke-29. Sudah ketemu semuanya? Sudah, oke, dibaca dengan suara yang lantang. Yeremia 23 ayat 29. 2, 3. Bukankah firman-Ku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang mengerjakan bukit. Iya, bukankah firman-Ku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Nah, ini paling gak enak ya. Api dan palu itu adalah dua hal atau dua senjata yang dimiliki oleh seorang pandai besi untuk membuat sesuatu yang baru dari besi atau dari logam yang mereka panaskan dan mereka bentuk. Jadi sebelum dibentuk menjadi sesuatu yang baru, logam ini, saya anggap saja besi ya, besi ini akan dipanaskan. Nah, kemarin saya searching sampai titik berapa besi itu bisa lunak. Ternyata besi itu bisa lunak sampai 400 derajat Celcius. Panasnya kayak apa itu? Hari-hari ini aja berapa Celcius ayo? 40. 30. Ayo 30 berapa? 31, 30-an ya. Bapak Ibu gimana rasanya? Panas. Nah, kalau 400 derajat letter gitu ya. Tubuh kita lalu jadi letter ya. Besi itu bisa lunak ketika dipanaskan dipanaskan di suhu 400 derajat Celcius, atau dia bisa menjadi mencair di derajat 1538 derajat. Besi ini bisa meleleh. Tapi biasanya kita pada besi nggak sampai di besi yang meleleh ini enggak, tapi sampai di besi itu melunak. Nah, ketika besi ini melunak, itu bisa dibentuk, bisa dibuat menjadi sesuatu yang baru. Kalau emas itu bisa meleleh di suhu 1064 derajat Celcius. Jadi ibu-ibu yang pakai cincin, yang pakai anting emas, nah itu hasil dari dileleh itu, kemudian dibentuk. Nah, ternyata buatnya itu pakai ciptaan yang cili-cili, Bapak Ibu ya, jelimet. Makanya harganya mahal. Selain dari dia logam mulia, tapi pembuatannya itu butuh effort. Lihat aja di YouTube atau di mana, itu pembuatannya butuh effort. Apalagi berlian ya Bapak Ibu ya, berlian itu Bapak Ibu bisa lihat. Cara memangkasnya berlian itu bukan sekedar pangkas, bukan sekedar potong, tapi dia harus lihat dari presisinya supaya sinar dari berlian ini keluar. Makanya harganya mahal sekali. Nah, kita kembali ke sini. Logam itu dipanaskan atau besi ini dipanaskan supaya mudah dibentuk dan dimurnikan dari campuran-campuran yang lain. Kenapa kok harus dimurnikan? Kalau dia bercampur dengan logam dengan campuran yang lain, dia akan susah dibentuk. Sama juga dengan kehidupan kita. Kadang kita juga mengalami bukan panasnya udara, kita juga mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam diri.
Supaya apa? Supaya kita dimurnikan. Nah, setelah kita dimurnikan, ada satu alat lagi. Selain api tadi ada satu yang namanya palu. Palu ini untuk mengetok di sebuah landasan atau di sebuah tempat supaya logam yang sudah lunak itu tadi mudah dibentuk sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh tukang yang melakukannya. Enak nggak? Ini paling nggak enak. Ya, dibentuk, sudah dipanaskan, jadi melunak ya. Kadang harus dihancurkan dulu ego kita, harus dihancurkan dulu kehidupan kita, harus dihancurkan dulu karakter kita. Supaya apa? Supaya dibentuk jadi sesuatu yang baru, mudah untuk dibentuk menjadi sesuatu yang baru. Kenapa? Karena kalau dia bercampur dengan campuran-campuran yang lain, logam itu nggak gampang dibentuk. Sama juga dengan kehidupan kita. Kalau di dalam kehidupan kita ada kesombongan, dalam kehidupan kita ada hal yang negatif, dalam kehidupan kita ada keangkuhan, Tuhan bisa bentuk kita? Nggak bisa. Sekalipun Dia mungkin sanggup, tapi salah satu sifat Allah, Dia tidak memaksa kehidupan kita, tapi Dia mau dengan sukarela kita untuk dibentuk, kita untuk diproses, dimurnikan. Setelah kita dibakar, setelah kita dilepaskan dari segala hal yang buruk yang merintangi kita, kita memiliki hati yang baru, kita memiliki hati yang rela, kita memiliki hati yang pasrah kepada Tuhan, maka Dia mampu untuk membentuk kita. Yeremia juga di dalam Yeremia 18, ketika tukang bejana itu mendapati bejana ini tidak sesuai dengan apa yang dia mau, dia bongkar semuanya, dia bentuk lagi menjadi sesuatu yang indah. Kenapa? Karena tunggu si bejana ini siap, tunggu si bejana ini mampu untuk bisa dibentuk, bekerja sama dengan si penjunan itu. Sama juga dengan kehidupan kita. Kadang dipanaskan, nggak enak, dalam situasi yang memang tidak menyenangkan, dalam situasi yang memang tidak menyenangkan. Tapi selesai dipanaskan, dimurnikan itu, hidup kita dibentuk oleh Tuhan menggunakan palu. Dibentuk ini juga nggak gampang, Ibu. Kadang terbentur ke kanan, kadang terbentur ke kiri, kadang terbentur ke depan, kadang terbentur ke belakang. Ego kita sebagai manusia itu rasanya berontak. Tapi percayalah, ketika penjunanan, ketika sang penenun kita itu membentuk kehidupan kita dan kita siap, kita jadi sesuatu yang indah. Kalau bahasa sekarang, menjadi versi terbaik dari kehidupan Bapak Ibu. Lah sampai kapan? Ya sampai kita sempurna, sampai kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lah kalau sudah apa yang Tuhan mau, ya itu kedaulatannya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kenapa kita harus membaca merenungkan firman Tuhan? Mazmur 1 ayat yang kedua. Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua, kita akan baca ayat ini bersama-sama ya. Dalam terjemahan baru, Mazmur 1 ayat yang kedua. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama Mazmur 1 ayat 2. Bapak Ibu juga bisa lihat di depan. Hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya akan mundur ke ayat yang pertama, berbahagialah. Dalam terjemahan lain dikatakan diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ini menggunakan kontradiksinya ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada satu hal yang menarik dari kata merenungkan ini. Bisa ditampilkan selanjutnya. Ya, kata merenungkan ini dalam terjemahan, dalam bahasa aslinya menggunakan sebuah kata yang artinya begini: membaca dengan bersuara untuk memberitahu otak kita mengenai pesan tulisan yang sedang kita baca. Tujuannya supaya apa? Supaya kita mengingatnya. Tapi ya, artinya bagus. Jadi merenungkan ini yaitu membaca Alkitab atau membaca firman Tuhan dengan bersuara. Supaya apa? Supaya suara kita itu didengar oleh otak, dan otak itu bisa menyimpannya, bisa mengenali atau bisa
mendapatkan sesuatu pesan dari tulisan yang sedang kita baca tersebut. Jadi Bapak Ibu, ini menarik. Bagaimana kita bisa mengingat firman Tuhan itu? Yaitu dengan kita merenungkan itu siang malam. Berapa waktu yang lalu, minggu terakhir di bulan lalu saya sempat tanya, ingat tema khotbah saya apa waktu itu? Minggu terakhir bulan lalu. Ada yang masih ingat? Lupa wis. Ya, saya nggak menyalahkan Bapak Ibu ya. Kedistrak berbagai macam hal gitu ya. Juga tema firman Tuhan saya adalah shalom. Apa artinya? Masih ada yang ingat? Tidak khawatir. Ya, yang kedua, menjaga perkataan kita. Dan yang ketiga, jujur. Ya, saya pernah tanya kepada Bapak Ibu, saya pernah sampaikan firman Tuhan ini di mana? Ada yang masih ingat gak? Ya, kemarin waktu ke Kalimanis, pembagian langsung bilang di rumah saya. Benar. Ketika syukuran rumah di Malang, saya sempat sampaikan itu, tapi tidak secara global. Saya hanya ambil garis besarnya saja. Satu pesan saya, rumah ini akan jadi rumah shalom, rumah damai sejahtera, gitu ya, rumah damai sejahtera, rumah yang utuh, rumah yang indah. Itu Bapak Ibu mengingat. Mungkin nggak harus semuanya kita ingat. Kita juga bukan ahli kitab. Saya juga bukan orang yang bergelut di dalam dunia kitab suci. Saya nggak bisa dibandingkan dengan para penerjemah LAI. Para penerjemah LAI ini saya akui luar biasa, dan mereka mengabdikan hidupnya untuk buat terjemahan ini. Mungkin nanti suatu kali Pak saya bisa menjelaskan tentang sejarah penerjemahan Alkitab. Lah itu diterjemahkan dalam bahasa apa saja, mana yang duluan, mana yang ini. Bapak Ibu, mereka yang bekerja di LAI, ini sedikit cerita ya. Mereka yang bekerja di LAI memang mereka mengabdikan dirinya untuk bisa menerjemahkan, dan itu bukan orang sembarangan, karena mereka harus punya license, mereka harus punya izin, mereka harus punya semacam sertifikat atau ijazah dari penerjemahan tersebut, sehingga mereka menerjemahkan Alkitab yang Bapak Ibu saudara punya, yang mungkin sekarang jarang dibawa, tapi itu adalah hasil dari mereka. Dan itu bukan 1-2 tahun, bukan hanya sebentar aja mereka langsung paham, enggak. Mereka harus bergumul terhadap kalimat-kalimat atau kata-kata yang harus mereka terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah itu mereka memang harus bergumul di sana. Oleh ini kita bersyukur. Masih mau lagi baca yang seperti minggu lalu, dari kanan ke kiri itu? Kalau kita harus baca itu kebel ya, otak kita, rambut kita mungkin bisa rontok. Sudah ini udaranya panas, ditambah harus jelimet satu-satu ngapalin huruf itu. Tapi bersyukur kita bisa baca dalam bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu punya handphone, ada firman Allah yang hidup, ada versi mudah dibaca, ada bahasa Indonesia masa kini, ada terjemahan sederhana Indonesia walaupun tidak lengkap kitabnya ya. Waktu di Broncos Pak saya melihat, loh, Mazmur saya kok hilang gitu ya. Memang TSI itu tidak ada Mazmurnya. Tapi Bapak Ibu kalau melihat hari-hari ini, kalau membaca dari terjemahan sederhana Indonesia, ketika ada angka 1 atau angka 2 atau angka berapa itu bisa diklik, di situ ada penjelasan. Wah, itu semakin memperkaya kita ya. Kita ajari itu bisa membaca. Merenungkan itu membaca dengan bersuara supaya otak kita tahu pesan yang sedang kita baca itu apa. Dan itu membantu otak kita menyimpan pesan tersebut. Satu ayat terakhir lagi, Yakobus 1. Ini sama, hampir mirip dengan Mazmur 1 ayat 3, tapi saya akan pakai dalam versi Yakobus pasal 1. Yakobus 1 ayat 25. Kembali kita baca bersama-sama. Yakobus pasal 1 ayat 25. Sudah ketemu semuanya? Oke, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Di dalam Yakobus dikatakan, manakala ia meneliti, sungguh-sungguh mendengar, hanya mendengar, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan
berbahagia. Dalam kitab Mazmur dituliskan dia akan berhasil. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Saya akan bacakan dalam firman Allah yang hidup dari Yakobus 1 ayat 25. Akan tetapi jika ia senantiasa menyelidiki hukum Allah yang memerdekakan orang, maka bukan saja ia akan mengingatnya, melainkan juga akan melakukan apa yang tercantum di dalamnya. Lalu Allah akan memberkati orang itu dengan berkelimpahan di dalam segala perkara yang dilakukannya. Akan berhasil, akan berbahagia. Dalam firman Allah yang hidup dijelaskan lebih lagi, berkelimpahan. Bukan hanya sekedar penuh. Limpah itu bukan hanya sekedar penuh, bukan hanya sekedar padat, tapi sudah padat, sudah penuh, dia meluber keluar. Itu yang namanya berkelimpahan. Nah, apa arti berkelimpahan ini juga menarik. Jadi hari ini saya jelaskan dua arti tentang merenungkan, yaitu membaca supaya otak kita mengingatnya, dan yang kedua tentang berkelimpahan ini. Ada 3 maknanya. Berkelimpahan ini yang pertama artinya adalah seseorang itu memiliki kematangan rohani. Dia memiliki buah yang dihasilkan. Seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhan itu seperti apa tadi? Yang atas seperti cermin supaya hidup kita ini sesuai dengan karakter ilahi. Nah, kalau kita memiliki karakter ilahi, apalagi buah yang kita hasilkan, kita akan menghasilkan buah. Yang pertama ada kematangan rohani, ada buah. Buah ini bukan kita yang mencicipi, tapi orang lain yang menikmati. Sehingga Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, supaya orang lain melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau buah ini dicicipi oleh orang lain itu yang akan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau saya ambil tematis dan kemarin, membuat orang lain kagum akan Tuhanmu melalui hidupmu. Nah, ada buah. Yang kedua, arti berkelimpahan, berbahagia, berhasil ini artinya adalah ketahanan di tengah kesulitan. Siapa sih yang gak mau punya daya tahan, stamina, ada perisai gitu ya. Ketika ada serangan, dia mampu menangkisnya dengan perisai, dia mampu menghadangnya, dia mampu berdiri dengan kokoh, dia gak goyah, dia gak mudah disenggol, dia gak mudah dirobohkan. Wah, siapa yang gak mau? Orang yang merenungkan dan membaca dan merenungkan firman Tuhan itu punya ketahanan di tengah kesulitan. Dan yang ketiga, berkatnya jangka panjang. Ada blessing yang bukan hanya untuk saat ini, tapi itu jangka panjang untuk anak, cucu, cicit, apa lagi? Canggah, ya, ya, itu berkatnya ini tuh panjang loh ibu ya. Berkatnya ini untuk anak cucu kita. Orang yang tertanam, Mazmur katakan ya, orang yang merenungkan, orang yang membaca firman Tuhan, yang tertanam di dalam rumah Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan, itu berkatnya itu panjang. Anak cucunya akan berkuasa di bumi, wah gitu ya katanya. Anak cucunya itu akan menjadi power di tengah dunia. Lah ini berkatnya bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak kita, untuk nanti cucu kita, untuk nanti cicit kita. Untuk itu tadi canggah gantung siwalah, itulah untuk kedepannya jangka panjang. Itu artinya berkelimpahan. Apapun yang diperbuatnya berhasil, apapun yang diperbuatnya diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan memberkati bukan hanya memberkati prit, enggak, tapi memberkati dengan berkelimpahan. Dengan apa? Dengan kematangan rohani. Yang kedua, ketahanan di tengah kesulitan. Dan yang ketiga adalah berkat jangka panjang, sampai anak cucunya itu ikut menikmati apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan. Ya, tadi pagi sudah baca firman Tuhan, amin. Ya, baca Bapak Ibu ya. Laporan, kita saling ngobrol, kita saling mengingatkan. Setiap pagi juga saya ingatkan dengan flyer itu memberi kita semangat. Kenapa? Karena seringkali dalam sekitar kita itu banyak sekali gangguan, godaan. Anak-anak yuk, semangat bacanya. Semangat ya. Ya, inilah definisi kirim bersuara. Itu jadi mandu. Anak-anak Genvi yang hadir pagi ini masih lanjut bacanya. Ya, itu tugas tanggung jawab orang tua untuk bisa menolong mereka supaya berkat ini loh sampai anak cucu cicit. Itu masalah sibuk, nggak punya waktu. Kita yang mengatur ya, kita yang bisa mengaturnya. Baca bareng-bareng.
satu keluarga, hari ini siapa baca, besok siapa baca, besok lagi siapa baca, atau dibagi berapa ayat gitu. Nanti kalau sampai Mazmur 119 nggak dibaca semua Bapak Ibu, itu akan dibagi dalam beberapa bagian. Jadi nggak sampai bilang, tenang aja. Tapi mungkin ada bagian-bagian yang memang harus baca dengan teliti, baca dengan ini. Ya, tapi saya akan bantu dengan flyer supaya menolong kita, memberikan pemahaman yang baru, supaya hidup kita juga boleh diberkati oleh Tuhan. Makna figuratif dari Alkitab yang pertama tadi, firman-Mu adalah pelita. Yang kedua, firman-Mu itu seperti, yang kedua tadi cermin. Yang ketiga, firman Tuhan itu seperti madu. Yang keempat, firman itu seperti api dan bau. Arti kata merenungkan apa? Membaca secara bersuara supaya otak kita dapat menerima pesan yang kita baca. Dan arti berkelimpahan apa yang pertama? Gak usah ditampilkan, ini uji tes. Berkelimpahan tadi apa yang pertama? Kematangan rohani. Ada dua yang kita hasilkan. Yang kedua, ketahanan di tengah, ya daya tahan itu tadi loh, nggak kebal itu tadi. Dan yang ketiga, berkat jangka panjang. Berkatnya sampai ke anak cucu kita, sampai generasi selanjutnya. Ingat Musa ya, dalam kitab Ulangan ini dia berpesan kepada generasi kedua Israel, karena mereka tidak melihat tanda-tanda mujizat, mereka tidak melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Olehnya bangsa Israel itu harus menceritakan apa yang menjadi pengalaman mereka kepada generasi-generasi selanjutnya. Nanti di dalam Mazmur 70 kita ketemu, ceritakanlah kepada generasi yang berikutnya supaya iman mereka bertumbuh. Kemarin di mana ya Pak, saya menceritakan itu ya, menceritakan tentang ucapan syukur itu. Nah, ceritakan ucapan syukur atau perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, supaya apa? Supaya anak cucu kita ini bisa mendengar, mereka bisa melihat, oh papaku dulu, mamaku dulu, gitu ya. Oh kakekku dulu, imannya teguh, imannya goyah, selalu setia kepada Tuhan. Loh, itu jadi saksi yang hidup, itu jadi pengalaman yang luar biasa yang akan disaksikan, yang akan diingat oleh anak cucu kita nanti ke depan. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semuanya. Yesus, aku cinta padamu. Saya jemput Bapak Ibu untuk bersama-sama berdiri. Aku cinta padamu, Yesus, karena bersamamu tiada yang dapat menggantikanmu. Berkat kelimpahan, berkat perlindungan, berkat kemuliaan, berkat anugerah, berkat hikmat, berkat kebijaksanaan dari Allah pemilik surga, kasih sayang dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai perjalanan umatmu, kekuatan yang hebat, semangat yang baru, kebaikan, kemurahan hati, damai, sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus senantiasa melimpah. Turunlah berkat ini semua ke atas umatmu, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, diberkati, turun diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat-Mu dan kami bawa pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur.